Afwan, tadi ada gangguan teknis sehingga ana ulang kembali live kita. Yang tadi putus sampai ini dan masih melakukan konversi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas sekali Ustaz. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Suaranya jelas apa tidak? Hah? Suaranya jelas. Jelas, jelas, Ustaz. Jelas, jelas. Suara antum yang putus-putus. Oh ya, suaranya putus-putus Ustaz. Ya? Suara Anda putus-putus. Iya. Kayaknya juga ada yang komentar putus-putus suara antum. Oh, Tapi tidak apa-apa. Bisa dimengerti. ini kalau suara Anda sih nggak begitu penting suara Ustaz. Masya Allah. Oke, oke, sama-sama kita lagi. Anda buka ya Ustaz ya? Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita perdana untuk haji bareng, perbelanjaan bareng, kitab yang insya Allah bagus sekali, yang sayang kalau kita ini ini tulis oleh Dr. Messi. Insya Allah dalam
Ya, Tet. jika ada pertanyaan, suara. Oke, nanti akan perbaiki suara. Gak apa-apa. Nah, jadi akan disampaikan kepada dan yang mau bertanya silakan tuliskan di kolom pertanyaan dan kalau begitu aja Ustaz pembukaan dari anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Mas Bobi yang mana di kesempatan kali ini telah memberikan mukadimah tadi dan juga menjadi penyelenggara untuk kajian perdana kita membahas harta haram muamalat kontemporer. Yang mana insya Allah ya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembahasan kita ini bisa tuntas, bisa selesai, dan insya Allah akan kita bahas secara secara terperinci. Jadi setiap pembahasan, setiap bab insya Allah kita upayakan untuk kita bahas. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui judul dari kitabnya adalah Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kalau buku yang saya pegang di sini adalah cetakan yang ke-23 ya, yang seperti di sampul ini atau di flyernya. Ini insya Allah yang terbaru sehingga lebih lengkap. Dan menariknya dari buku ini ya, kalau misalkan kita dulu sudah pernah beli, lalu kemudian ini biasanya tiap kali cetak itu pasti ada revisi, pasti ada tambahan, yang mana sekarang itu sampai cetakan yang ke-23 tadi, maka sebenarnya kita tidak perlu beli baru lagi. Jadi tinggal buka website beliau, kemudian nanti pasti di-upload di situ secara gratis ya. Jadi bukan ilegal, tapi benar-benar legal. Kita bisa mendownload untuk tambahan-tambahan baru tadi. Nah, buku ini sebagaimana kita ketahui judulnya adalah Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya kebanyakan yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah muamalat-muamalat yang diharamkan oleh syariat. Hanya saja di sini tentu tidak 100% ini tentang sesuatu yang diharamkan saja. Namun di sana ada beberapa yang mungkin diperselisihkan oleh para ulama, lalu kemudian beliau lebih memilih diperbolehkan misalkan, itu juga masih ada. Atau sesuatu yang dianggap haram ternyata tidak haram. Tapi kebanyakan ini adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa di sini kok yang beliau tulis justru yang haram? Kenapa kok yang halalnya tidak? Nah, di sini ya beliau pun juga menjelaskan bahwasanya ya karena hukum asal dari muamalah itu sendiri adalah boleh. Ketika Allah mengatakan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu para ulama memberikan kaidah hukum asal jual beli adalah halal kecuali yang diharamkan. Maka kecuali inilah yang tidak dibahas secara mendetail, meskipun nanti secara global kaidah-kaidah yang diharamkan itu sudah dijelaskan. Jadi
kalau di dalam kitab ini saja setebal ini adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana halamannya aja sampai 600-an lebih ya. Nah, berarti yang dihalalkan jauh lebih banyak. Dan ini yang memang harus kita yakini bahwasanya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak daripada apa yang diharamkan. Tapi di sini pada bab yang pertama beliau menjelaskan tentang definisi harta haram. Apa itu harta haram? Yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Di harta ketika kita memperolehnya itu ternyata caranya dilarang oleh syariat. Atau harta tersebut secara zatnya, bisa jadi secara zatnya itu dilarang ataupun diharamkan. Adapun yang dimaksud dengan muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk memahami suatu definisi. Apa yang dimaksud oleh penulis ketika membuat judul ini, ketika membawa istilah ini, sehingga kita pun juga tidak salah dalam menghukumi dan juga dalam memahami. Memang muamalat ini penggunaan asalnya itu adalah ya dengan muamalah, yaitu muamalah itu bergaul antara manusia dengan manusia yang lainnya, sesama makhluk. Itu muamalah dalam bentuk apapun. Baik itu dalam akhlak, itu juga bermuamalah, dalam bergaul, itu juga bermuamalah. Ketika adanya warisan, itu pun juga dinamakan dengan muamalah. Hanya saja ulama kontemporer itu lebih mengerucutkan lagi bahwasanya dimaksud dengan muamalah ini adalah yang berkaitan dengan maliyah, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jual beli. Jadi muamalah yang dimaksud di sini kalau istilah sekarang kalau kita mendengar ada istilah muamalah ya pasti perkaitannya itu tentang jual beli. Sehingga kita memahami suatu definisi sesuai apa yang diinginkan oleh penulis atau sesuai dengan apa namanya buku yang dimaksud tersebut. Ini penting ya. Jadi kalau kita membahas istilah syariah apapun dulu kita masalah sunnah misalkan. Sunnah itu apa? Kalau para ahli fikih kan memahami sunnah itu kan sesuatu yang apabila diamalkan maka akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan tidak masalah. Itu kalau kita membawa pemahaman sunnah itu menurut ahli fikih. Berbeda lagi dengan sunnah menurut ahli akidah. Yang dimaksud sunnah oleh ahli akidah ya seluruh apa yang datang dari Nabi SAW. Itu adalah sunnah. Artinya seluruh ajaran Rasulullah SAW adalah sunnah. Kalau menurut ahli usul fikih yang dimaksud dengan sunnah adalah sumber kedua dalam pendalilan setelah Al-Quran, kemudian yang sunnah, yaitu yang kedua adalah sunnah, berarti maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sekali lagi hendaknya kita memahami suatu istilah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis, biar kita tidak terlanjur menyalahkan, ternyata kita yang salah paham. Kemudian yang kedua, urgensi memahami harta haram. Jadi di sini kita sangat perlu untuk mempelajari, mengetahui makna harta haram. Karena kita semuanya ini kan ketika hidup di dunia, kita hidup secara sosial. Sebagai makhluk sosial artinya kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita pasti bermuamalah dengan orang lain. Kita pasti berhubungan dengan yang namanya jual beli. Entah itu kita sebagai penjual, entah kita itu sebagai pembeli. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, terkadang kita harus memenuhinya tadi itu sesuatu dari orang lain. Karena nggak ada di antara kita sekarang ini, kalau mau makan nasi, nanam padi sendiri.
kemudian masak sendiri, lalu makan, nggak ada. Sangat sedikit lah, kalaupun ada paling orang desa. Kalau kita mau pakai baju seperti ini, jarang dari kita itu yang bikin, mulai dari kainnya, dari woolnya, jahitnya, dan seterusnya. Prosesnya itu pasti banyak, dan kita harus membeli baju atau kadang membeli kain, itu pun masih dilempar ke penjahit. Berarti di situ terjadi muamalah, terjadi akad, entah itu jual beli, entah itu jasa dan yang lain sebagainya. Berarti kita harus mengetahui hal tersebut. Nah, karena kita ini memang sedang hidup di sebuah zaman yang mana manusia itu sudah tidak begitu peduli dari mana datangnya harta. Yang penting mengumpulkan harta, yang penting beli mobil, yang penting beli rumah. Apalagi kalau zaman sekarang ini sebagian manusia menjadikan barometer kebahagiaan itu ya harta. Yang menjadi barometer itu adalah harta. Nah, ini pentingnya kita memahami tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haramin. Nanti akan datang sebuah masa di mana manusia itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia mencari harta. Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita sudah merasakan zaman tersebut. Bagaimana kita melihat hampir setiap hari berita-berita kriminal, berita-berita korupsi, penyelewengan dana sosial, penyelewengan infak bahkan, atau orang yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan harta. Dan ini sudah sangat banyak. Di pasar mereka mengurangi timbangan, mereka menipu, mereka melakukan kecurangan. Dan ini sudah hampir setiap hari kita bisa merasakannya, bisa mengetahuinya. Berarti itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi. Nah, lalu beliau menjelaskan orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaedah Rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka nggak mau tahu tentang aturan halal dan haram. Yang penting mereka mengumpulkan harta tadi. Bahkan mereka pun bisa jadi menjadi budak-budak dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba pakaian. Artinya pokoknya mereka itu menganggap dinar itu segalanya. Mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Ya dulu memang belum ada rupiah. Kalau sekarang mungkin yang dimaksud di sini adalah abdur rupiah, hamba rupiah. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, Rasulullah SAW adalah seseorang yang dikabulkan doanya. Bila ia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Ini poin yang sangat penting ya. Tadi ketika Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, celakalah orang-orang yang menghambakan dirinya pada dinar. Perlu difahami, menghambakan diri di sini itu bukan berarti harus menyembah, harus sujud, tidak. Tapi menghambakan diri itu mereka merendahkan diri mereka di hadapan harta. Sampai-sampai ya kita sendiri menyaksikan orang nggak punya malu untuk mendapatkan harta. Ada yang minta-minta, ngemis sana sini dan seterusnya. Mereka nggak punya malu. Mereka korupsi nggak punya malu mereka. Karena mereka sudah menghambakan diri mereka itu pada harta tadi. Dan Rasulullah mengatakan, ta'isa, celaka. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Kalau Rasulullah sudah mengatakan, itu pasti benar.
Maka ya kita harus takut apabila mendapatkan harta dengan cara yang haram. Apabila kita sudah menjadikan harta ini sebagai barometer kebahagiaan seorang, ini kita harus waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan keburukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rata-rata mereka pun tidak meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, lihatlah di sini, Qarun menisbatkan pemberian harta tadi pada dirinya sendiri. Ala ilmin indi, saya loh orang pintar. Saya dapat harta ini karena dulu saya sekolahnya rajin, sehingga mendapatkan gelar, kemudian diterima kerja. Atau setidaknya ada juga orang yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan, tapi dia memang kerja keras. Kerja keras, kemudian usahanya maju semuanya, sukses. Lalu kemudian dia melulu, ini karena saya kerja keras dari kecil, sampai saya mendapatkan harta ini semuanya. Tidak pernah menisbatkan kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang ketika mendapatkan nikmat berupa harta pada khususnya, kemudian mengatakan, oh ini karena kecerdasan saya, ini karena kesungguhan saya, tidak menisbatkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meniru sifatnya siapa tadi? Qarun. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembahlah Ia, sembahlah Allah, dan bersyukurlah kepadanya. Jadi makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu memberikan rezeki, tidak akan mampu memberikan rezeki. Jadi kita pun mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mana dari hadis tadi yang kedua adalah orang-orang yang masih memiliki hati yang peka, akan tapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat, kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Jadi kalau yang pertama tadi itu dipertanyakan tauhidnya, dipertanyakan akidahnya, karena sudah tidak ada keyakinan rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau yang kedua ini masih ada keyakinan, akan tapi dia tidak mau mempelajari fikih muamalah. Pokoknya bisnis ya bisnis, kerja ya kerja, dapat uang, nggak peduli ini halal ataupun haram. Dan ini biasanya orang seperti ini akan jatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, sebelum dia mengetahui hukum-hukum syar'i seputar jual beli, maka niscaya dia akan jatuh dalam transaksi ribawi. Dia akan terjerumus ke dalamnya, kemudian akan terjerumus ke dalamnya. Dan ini fakta. Kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin, ketika mereka tidak mengetahui fikih muamalah, fikih jual beli, ahkam syar'iyah, yaitu hukum syar'i tentang jual beli, akhirnya mereka transaksi dengan cara ribawi. Sadar nggak sadar mereka jatuh.
Dan benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi khonifidin rahimani warahmatullah. Kita lanjutkan, yaitu berkaitan dengan dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Jadi kenapa kok beliau di sini mengkhususkan pembahasan tentang harta haram? Ya karena memang harta haram ini memberikan madarat yang besar, baik secara individu, secara pribadi, ataupun kepada masyarakat. Itu akan ada dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap pribadi, orang yang makan harta haram, dia otomatis akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kemurkaan dari Allah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia semuanya, makanlah fil ardi mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Halal karena tidak ada unsur keharamannya, tidak ada dalil mengharamkannya. Thayyib berarti itu tidak mendatangkan madarat, maka menjadi thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau ada orang yang makan harta yang haram, maknanya dia mengikuti langkah syaitan. Dan syaitan itu adalah makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram, ya jangan dipuji. Mereka malah mengikuti syaitan. Diingatkan, kalau kita memiliki kemampuan untuk mengingatkan orang tersebut. Dan perbuatan dosa tentu juga akan merusak dirinya sendiri. Sebagaimana syair Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku mengeluh kepada Waqi', yaitu guru beliau, tentang buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau pun menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita masih banyak berbuat maksiat, itu bisa jadi kita tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar memakan harta dari yang halal saja. Jadi para rasul saja yang mana mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga, masih disuruh milah dan memilih mana yang harta yang haram, mana harta yang halal. Maksudnya kalau yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik saja dan kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Di para rasul saja mereka harus memilah-milih. Nah, berarti kalau kita tidak memilih makanan yang halal dan sebaliknya kita lebih memilih makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Berarti kita juga menyelisih jalannya para rasul tadi. Lalu yang ketiga, makan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah identik dengan makan harta yang haram. Ya meskipun tidak dipungkiri pasti ada di antara mereka yang makan itu halal, itu pasti ada. Namun secara mutlak, secara umum ini sudah menjadi ciri khas mereka. Sebagaimana firman Allah, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera berbuat dosa. Wa aklihim musud, dan permusuhan. Wal udwan, dan permusuhan, wa aklihim musud, dan juga mereka memakan harta yang haram. Labi sama kanu ya'malun. Maka sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi ciri-ciri orang Yahudi tadi, mereka bersegera dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan juga mereka suka makan riba, mereka suka berbuat zalim. Inilah gambaran tentang masyarakat yang sangat rusak. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghancurkan kaum muslimin disebabkan karena mereka masih suka berbuat maksiat atau makan harta yang diharamkan. Lalu akibat yang lainnya adalah apabila kita mengkonsumsi makan harta yang haram, itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Rasulullah SAW sabda, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Jadi kalau orang masih bekerja di tempat yang haram atau tempat yang halal tapi caranya haram, maka dia sangat layak untuk masuk ke dalam api neraka. Ini sangat mengerikan ya. Sedangkan kita setiap hari berdoa kepada Allah berlindung dari api neraka. Itu lisan kita yang berdoa demikian. Tapi perbuatan kita masih makan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi kontradiktif di sini antara ucapan kita dengan perbuatan. Sehingga hendaknya kita benar-benar menyelaraskan, mensinkronkan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Kita berdoa agar dijauhkan dari api neraka, maka perbuatan kita pun juga harus perbuatan yang bisa menyebabkan dijauhkan dari api neraka. Lalu kemudian dampak dari harta haram yang lainnya adalah menyebabkan doa tidak dikabulkan. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, dari sini juga perlu kita garis bawahi, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Jadi walaupun kita juga mau sedekah, ya nggak boleh kita pakai harta haram tadi, nggak akan diterima. Seorang habis korupsi 1 miliar, yang 100 juta dibuat bangun masjid, ya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang dibangun adalah masjid. Kenapa nggak diterima? Karena hartanya tadi adalah dari harta haram. Karena dia korupsi, dia mencuri, dia mengambil hak orang lain. Nah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang diperintahkan kepada orang-orang, kepada para rasul.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim." Waqal, dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari yang telah kami rezekikan kepada kalian. Para rasul sebagaimana kita jelaskan tadi, mereka saja memakan harta yang baik saja. Dan Allah pun juga memerintahkan kita agar makan yang baik saja dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbar. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang mana dia melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya pun juga berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Seraya berdoa, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya pun juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya pun juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia pun juga diberikan konsumsi dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka dari mana dia akan mendapatkan akan dikabulkan doanya tadi? Yang akan dikabulkan. Jadi di sini dia ketika berdoa tadi, di sana banyak sekali sebab-sebab yang seharusnya doanya itu dikabulkan. Mulai tadi safar, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doanya musafir. Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang ini pasti akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, tidak ada keraguan sama sekali. Yang pertama dakwatul madlum, dakwahnya orang yang terzalimi. Wa dakwatul musafir, dan yang kedua dakwahnya, doanya orang musafir. Wa dakwatul walid ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Di sini yang pertama tadi dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi. Maka hati-hati apabila kita menzalimi orang lain, karena laisa bainahu wa bainallah hijab. Karena orang yang terzalimi dengan Allah itu gak ada hijab, gak ada pembatas. Allah sangat cepat akan mengabulkan doa orang yang terzalimi tadi. Siapapun, kalaupun kita mengambil harta orang lain dengan cara zalim, kita harus takut. Siapa tahu orang yang berbuat yang dizalimi tadi akan mendoakan keburukan. Ini hendaknya kita pun juga takut akan hal tersebut. Ada musafir di sini. Nah, orang yang musafir ya umumnya itu orang yang memang kesulitan, kesusahan. Mereka sangat membutuhkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga dekat dengan Allah. Dan yang ketiga tadi adalah doanya orang tua. Dan ini juga penting bagi orang tua, jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada anaknya. Entah itu anaknya pas tidak manut, tidak nurut, ataupun sebaliknya. Pokoknya ketika orang tua berdoa kepada anak, hendaknya, atau untuk anaknya, hendaknya berdoa dengan doa yang baik. Kalau lagi nakal, misalkan, doakan yang baik. Allah yahdik, minimal seperti semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya agar anaknya tidak nakal lagi. Jadi sejengkel-jengkelnya orang tua, jangan sampai mendoakan keburukan untuk anaknya. Karena dikhawatirkan ketika mendoakan buruk tadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang menyebabkan doa dikabulkan adalah kondisi tubuhnya dan juga rambutnya yang kusut tadi, itu diantara faktor dikabulkan doa.
Seperti Rasulullah mengatakan, kamin as'asa akbar di timrain la yubahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang berambut kusut kaki berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan. Namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ya, ini secara umum tentu kalau kita benar-benar mengetahui ya bahwasanya orang tersebut ahlu takwa. Tapi kalau sebagian orang terlalu berlebihan, melihat ada orang di jalan, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kayak nggak pernah mandi berbulan-bulan, ini wali doanya akan terkabulkan, ya belum tentu. Bisa jadi orang gila, apalagi kalau nemunya di jalan. Nah, Wali Bajeduk. Iya, wali. Itu kan ada yang berbuat enak-enaknya. Nggak mungkin wali cari makanan di tempat sampah, berbuat seenak-enaknya, nggak mungkin ya. Jadi juga jangan salah memahami ini, jangan salah memahami hadis ini. Tentu ini ada orang yang terkenal waroknya, terkenal dengan takwanya, meskipun pakaiannya tidak sebagus yang lainnya. Lalu kemudian orang tadi berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Itu juga menyebabkan dikabulkan doa. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayyaruddahuma sifron. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala itu maha malu dan juga maha dermawan. Allah subhanahu wa ta'ala itu malu apabila hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya lalu kembali dalam keadaan nol, yaitu keadaan tidak mendapatkan dikabulkan doanya tadi. Ini artinya Allah pasti akan mengabulkan doanya. Lalu juga berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini adalah 4 faktor dari dikabulkan doanya. Tapi ternyata dari 4 faktor penyebab doanya tadi dikabulkan, itu di sana ada penghalangnya ternyata, sehingga doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu disebabkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun juga haram tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan illa bituhurin wa la yaqbalu shadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Jadi salat itu syarat sahnya adalah bersuci, berwudu. Maka sedekah itu di antara syaratnya adalah harta yang halal. Sebanyak apapun harta yang kita keluarkan itu tidak akan bermanfaat ketika disedekahkan. Lalu bagaimana dengan harta? Misalkan dengan harta riba yang kita terlanjur memiliki, atau dulu kita memiliki harta kita perlu dengan cara haram. Apakah kita ambil saja? Ya tidak. Tapi kita membersihkan harta tersebut. Tapi bukan niat sedekah, tapi karena ingin membersihkan diri kita dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita lanjutnya, dampak yang lainnya adalah harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa khatum atnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Jadi di sini apabila kalian bertransaksi dengan cara inah, dengan cara riba, ini yang pertama. Yang kedua, wa akhadtum atnabal baqar, dan kalian pun juga mengambil ekor-ekor sapi. Artinya di sini itu dia lebih memfokuskan dalam berternak, misalkan dalam mencari harta sehingga lupa dengan ibadah. Wa raditum bizar', begitu pula dengan ridha dengan pertanian.
atau melakukan tanaman, dia tersibukkan dengan pertanian sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktumul jihad, kalian pun juga meninggalkan jihad. Yang pasti 4 hal ini memiliki kesamaan, yaitu mereka cinta harta daripada mereka menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan jihad ya karena khawatir nanti kalau jihad nanti akan mati. Kemudian ketika meninggal dunia bagaimana dengan dirinya, rumahnya dan seterusnya. Nah, mereka pun lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Nah, kalau mereka sudah mencari harta dengan cara haram tadi, atau pekerjaan mereka telah melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Jadi di antara sebab kehinaan kaum muslimin itu apabila kaum muslimin itu sudah bertransaksi dengan cara yang haram. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum muslimin kecuali itu disebabkan karena diri mereka sendiri. Jadi ini dampak mereka. Nah, kita sendiri sekarang kaum muslimin jumlahnya mayoritas kalau kita berbicara di Indonesia. Tapi apakah mereka memiliki wibawa di hadapan kaum musyrikin, orang-orang kafir? Tidak. Mereka juga meskipun mayoritas sering merasa tertindas. Kenapa? Ya karena kaum muslimin sendiri. Pekerjaan mereka pun juga masih haram. Mereka masih mementingkan kehidupan dunia. Sehingga Allah menimpakan kehinaan. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kehinaan tersebut? Sehingga menjadikan kaum muslimin menjadi mulia. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai mereka atau sampai kalian mau kembali ke dalam agama dengan benar. Ini kuncinya. Harus kembali dengan benar. Dan juga jangan salah paham, kembali kepada agama semuanya harus jadi ustadz, misalkan tidak. Tetapi hendaknya apapun pekerjaan kita itu semuanya dilandasi dengan syariat, tidak melanggar syariat. Kalau kaitannya dengan bisnis, ya bisnisnya sesuai dengan syariat. Kalau kaitannya dengan dokter, maka dia tidak melakukan praktek yang menyelisih syariat. Kalau dia pegawai, maka dia pun juga mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tuntunan syariat. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah akan diangkat dari kehinaan tadi. Lalu yang ketujuh, harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun, menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah, faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila berzinahan dan riba telah merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Dan inilah memang kebanyakan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, suatu kampung, disebabkan karena mereka melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang terang-terangan. Maka mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat beberapa tahun yang lalu ada sebuah desa yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak bisa memastikan, namun kesaksian dari warga-warga sekitar bahwasanya di kampung tersebut mereka riba merajalela, perzinaan merajalela, perbuatan merajalela, dan tidak ada pengingkaran di dalamnya. Sehingga satu kampung itu pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung ditimbun, langsung dikubur, dan itu semuanya yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, seorang pun tidak mampu melakukannya. Lalu kemudian apa solusinya? Ini yang penting juga, apa solusinya? Kalau kita sudah tahu tadi. Nah, di sini agar kaum muslimin tidak jatuh ke dalam perbuatan yang haram, dan solusi yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Enggak boleh jualan di pasar kita kecuali yang sudah paham fikih muamalah. Nah, coba kalau Umar bin Khattab hidup pada zaman sekarang ya.
ya mungkin pasar turi pun tutup karena nggak ada yang bisa jawab. Atau mungkin pasar-pasar besar, mal-mal itu sudah tutup semuanya, nggak boleh ada yang jualan. Kalau harus dites satu-satu tentang fikih muamalah, minimal suruh jelaskan pengertian riba saja, mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, harus tutup. Ya, tapi ini bisa dipraktekkan nih kalau misal kelompok kecil dari kaum muslimin mengadakan pasar muslim misalkan, itu bisa dites pengetahuan mereka tentang fikih muamalahnya meskipun secara global saja. Bahkan diriwayatkan dari Abu Laits, la yahillu lirrajuli ayyashtaghila bil bai'i wasyira'i ma lam yahfad kitab al-buyu'. Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Bayangkan tadi bukunya Ustadz Irwandi ini saja 600 lebih halaman. Nggak tahu kita katamnya berapa tahun. Berarti kalau ngikuti pendapat ulama tadi, selama ini belum katam nggak boleh jualan. Iya, usaha untuk prakteknya. Tapi setidaknya ya kalau kita sedang jualan, kemudian ada syubhat-syubhat, ada keraguan, ya langsung ditanyakan, itu minimal. Ini boleh apa tidak? Soalnya saya jual ini kok ada yang negur, ini katanya nggak boleh. Ya sudah, kita harus memberanikan diri untuk bertanya. Jangan bilang, ada mumpung saya belum pernah dengar dalilnya, nggak masalah, ya nggak boleh ya. Jadi tetap kita harus bertanya. Dan ini juga telah dipraktekkan oleh seperti dikisahkan Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Syafi'i, yang mana intinya ketika ada pasar, maka beliau itu atau beliau menceritakan di situ menanyakan kepada para pedagang, kalau mereka tahu tentang fikih muamalah maka masih diperbolehkan untuk jualan. Kalau yang nggak tahu maka disuruh keluar, nggak boleh jualan di situ karena dikhawatirkan akan menjerumuskan para pembeli atau mungkin bahkan mengajak pedagang yang lainnya untuk berbuat riba ataupun kecurangan-kecurangan yang lainnya. Dan ini yang paling penting adalah ketika dulu para wanita-wanita, yaitu para istri-istri salaf dahulu, mereka itu kalau para suami mereka hendak mencari nafkah, maka mereka menasihati. Jadi istri ini menasihati suami atau memberikan pesan lah. Iyyaka wa kasbal haram. Jangan sekali-kali kalian mencari harta yang haram. Ini pesan mereka. Fa inna nasbiru 'alal ju' wadh-dharri wa la nasbiru 'alan nar. Karena kami itu masih bisa bersabar dari kelaparan. Ya, kita masih bisa bersabar, tapi kita tidak bisa bersabar, tidak kuat apabila kita harus menahan panasnya api neraka. Lihatlah bagaimana ketakwaan dari istri-istri salaf dahulu. Beda kalau sekarang ya. Kalau sekarang itu suaminya mau kerja, jangan lupa pulang harus bawa ini, bawa ini. Kalau belum bawa 100.000, kalau belum bawa 500.000, jangan pulang. Kalau perlu lembur sekalian. Ya ini ya ada, tidak kita pungkiri. Sudah, kamu pergi saja ke luar pulau atau ke luar negeri sekalian, biar kita bisa bangun rumah. Jangan pulang sebelum tabungannya itu cukup. Nah, ini pun ya kejadian seperti ini dan ada waki. Nggak peduli dari mana carinya ya. Apalagi istri sekarang kalau lihat tetangganya baru beli motor, yang bingung malah tetangganya. Tetangga sudah beli motor, maksud saya motornya masih jelek. Ya akhirnya mendukung suaminya untuk berbuat keburukan tadi. Nah, ini hendaknya kita meniru hal seperti ini. Oke, kemudian lalu yang berkaitan dengan mencegah dampak buruk dari harta haram yang tadi, ya tentu kita harus mempelajari apa saja yang diharamkan sebagaimana akan kita bahas dalam kitab ini.
memang sekali lagi kenapa apa yang diharamkan? Ya karena apa yang dihalalkan itu hukum asalnya, dan untuk mengetahui yang haram secara terperinci itu kita tidak bisa mengetahui karena perkembangan sistem muamalah ini kan hampir setiap hari mungkin bertambah ya sistemnya, caranya pun berbeda-beda. Sementara itu semuanya itu nggak ada dalilnya, nggak ada berbicara tentang jual beli online itu kan nggak ada, dengan transfer itu pun juga nggak ada. Kalau kita melihat buku-buku klasik, buku-buku lama terdahulu, bahkan di kitab-kitab hadis itu pun juga nggak ada yang membahas tentang jual beli online. Nah, maka dari itu, apakah jual beli yang tidak ada dalil yang diharamkan langsung kita nyatakan hukumnya halal? Maka di sini dijelaskan, beliau membawakan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarh Mumti', "Mada ma laisa fihi zulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihah." Jadi sumber keharaman suatu transaksi itu kembali kepada tiga hal ini. Selama di dalamnya tidak ada kezaliman, tidak ada gharar, dan tidak ada riba, maka hukum asal dari jual beli itu adalah sah. Jadi dari kaidah ini kita mengetahui kalau ada transaksi kita lihat ada zalimnya enggak, terus ada ghararnya enggak, tidak jelasannya enggak, atau ada ribanya enggak. Kalau sudah selamat dari tiga itu, maka insya Allah bisa kita pastikan jual beli transaksi tersebut adalah transaksi yang halal. Nah, ini juga sebagaimana ungkapan dari Imam Syafi'i, an yakunallahu azza wa jalla halal bai'a idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara dalam kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Ketika Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an, fama yahilu li minha wa ma yahrumu alayya?" Wahai Rasulullah, aku ashtari buyu'an, melakukan jual beli. Maka beritahukanlah kepadaku apa yang halal dan apa yang haram. Maka Rasul mengatakan, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Jika engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau menjualnya sebelum barang tersebut engkau terima, sebelum ada qabd, sebelum ada serah terima. Artinya, kalau kita sudah membeli barang, meskipun kita sudah bayar, tapi kita belum menerimanya, maka hendaklah kita tidak menjualnya. Ini ya meskipun nanti banyak dalil-dalil yang mendukung hal ini. Namun intinya di sini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan di antara batasan-batasan kapan harta itu menjadi halal, kapan harta itu menjadi haram, dan di antara yang diharamkan adalah apabila kita membeli barang dan kita belum menerimanya lalu menjualnya kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu mukadimah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita malam hari ini. Tafadhal, Fabi. Baik, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Kalau belum ada, mungkin dari Anas sedikit pembahasan mengenai yang pertama, Ustaz, mungkin ada sebagian orang itu yang tidak mau tahu hukum riba karena dia tuh takut nanti dia akan disalahkan, dia tidak dapat, dia menjadi resign dan sebagainya. Bagaimana apa hukumnya dan apa yang harus kita lakukan?
Semoga saya tidak salah tangkap ya, karena suara itu masih putus-putus ya. Putus, Ustaz. Bentar. Iya. Jadi apa namanya? Memang sebagian orang itu banyak yang nggak mau tahu ya, atau bahkan sengaja tidak mau tahu. Nanti kalau saya mempelajari hukum ini, hukum riba, nanti malah saya tahu hukumnya. Kemudian malah saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita harus membedakan ya antara orang itu yang sudah berusaha untuk mengetahui kebenaran, lalu kemudian dia salah atau dia belum tahu sama sekali sebelumnya, kemudian dia jatuh ke dalam suatu kesalahan. Maka bisa jadi dia akan mendapatkan uzur atas ketidaktahuannya. Tapi ketika seorang itu ya memang tidak mau tahu, bahkan ketika ada yang memberitahu nanti akan ada penjelasan secara detail seperti ini, lalu kemudian nggak usah lah, nanti daripada kesana tahu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini sama seperti orang-orang yang orang-orang musyrikin pada waktu itu. Kenapa? Ketika mereka didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga. Mereka sengaja nggak mau mendengar. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Tapi apakah mereka akhirnya diberikan uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka tidak mengetahui kebenaran tadi? Ya tidak. Akhirnya mereka tidak dikasih uzur karena mereka sendiri yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau mencari kebenaran. Jadi ada bedanya orang yang jatuh dalam kesalahan antara dia itu memang nggak tahu dan berusaha mencari tahu tapi itu tetap tidak tahu, atau qadarullah ijtihadnya salah, dengan orang yang memang sejak awal itu sudah tidak mau mencari tahu. Apalagi sekarang alhamdulillah wasilah itu sudah sangat banyak ya, di streaming, mau cari kajian live di mana saja, terus kita ke YouTube saja sudah lengkap mungkin ya. Jadi tidak boleh ya bagi seorang muslim dia tidak mau mencari tahu tentang halal haram tadi. Jangan sampai nanti pas sudah mengumpulkan buahnya, kemudian dia qadarullah tahu akan keharamannya, bingung sendiri. Wah, ini mau diapakan ini rumah ini? Mau diapakan harta ini? Ternyata benar-benar haram. Akhirnya nanti malah di belakang akhirnya stres sendiri. Baru orang seperti ini biasanya itu datang Ustadz kalau sudah bangkrut. Ustadz saya bangkrut, misalkan. Saya nggak bisa lunas. Itu baru datang mau dari Ustadz itu untuk bantuan ngelunasi biasanya. Nah. Kak, sebenarnya yang benar-benar kayaknya lebih on fire. Suaraku masih putus-putus, kan? Agak mending. Udah meninggal. Oke. Jadi kalau dari zaman orang tua kita dulu, kayaknya ya belum banyak banget kajian-kajian mengenai riba ini, Ustaz. Ya kan, mungkin sekarang inilah baru mulai banyak banget kajian soal riba, soal harta haram. Apakah orang tua kita ya, kita katakan angkatan di atas kita lah, itu masuk pada orang yang selamat, Ustaz? Karena justru pengetahuan riba dan kajian-kajian riba itu baru on fire-nya sekarang ini. Ya, kita inilah yang istilahnya berbahaya juga kalau nggak belajar gitu, Ustaz. Ya kalau dulu itu ya wallahu ta'ala alam, ya semoga mereka kalau memang benar-benar belum ada ya, karena dulu wasilah juga belum banyak. Kalaupun sekarang itu memang fasilitas juga semakin lengkap, dulu memang pembahasan sendiri juga sangat jarang. Mereka hanya mengikuti masyarakat yang ada. Betul. Ya semoga mereka mendapatkan uzur meskipun kita ya tidak tahu dulu seperti apa. Nah, pertanyaan lagi nih, Seth. Kan di bab 1 ini salah satu dampak dari harta haram itu adalah doa kita tidak dikabulkan, ya. Tapi kalau misalnya kita ini berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah jalan yang memang kalau misalnya saya ini menjalankan bisnis yang haram gitu. Kadang-kadang kan orang nggak tahu gitu loh. Tapi ingin ditunjukkan Allah itu jalan yang halal gitu. Padahal dia sedang menjalani bisnis yang mungkin agak nyerempet ke haram. Itu kira-kira apakah Allah akan kabulkan doanya apa gimana nih, Ustaz?
Nah, ya semoga saja. Jadi kalau dia tentu doa kebaikan, apalagi untuk ditunjukkan mana yang halal, mana yang haram. Ya seperti orang yang dalam kesesatan, dia berdoa agar diberikan hidayah. Ya, semoga kan dikabulkan selama doa itu baik. Apalagi kita kan di pagi hari juga diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang thayyib atau rezeki yang halal. Nah, sehingga dengan itu ya semoga diberikan kemudahan. Di dalam doa yang lainnya Rasulullah mengajarkan Allahumma kfina bi halalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang kau halalkan dari yang kau haramkan. Artinya di sini ya kita berdoa, apalagi kalau kita masih ragu biasanya syubhat pekerjaan kita atau apa namanya dia di pekerjaan yang haram tapi belum mampu keluar, perbanyak doa-doa tadi agar dia itu diberikan pekerjaan yang halal. Semoga yang doa seperti ini dikabulkan. Ya tentu memang kadang itu di antara dampak harta haram tadi doa tidak akan dikabulkan. Meskipun kadang bisa jadi orang yang makan haram doanya dikabulkan. Pekerjaannya haram. Ya Allah, saya pengen membeli ini, tolong mudahkan. Dimudahkan beneran. Tapi bisa jadi ya ini dimudahkan istidraj. Nah, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi berdoanya itu agar diberikan petunjuk mendapatkan pekerjaan yang halal, ya semoga itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Mungkin sudah nggak masuk di pendahuluan sih dari Ki Widagdo. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum aplikasi Flip Ustaz? Nah, Flip itu kan jasa transfer ya. Jadi ketika kita semuanya mengetahui kalau transfer antar bank itu kan biasanya terkena admin. Ya, rata-rata kan 6.500 lah. Meskipun ada yang kurang, ada yang lebih, 6.500. Lalu apabila kita menggunakan Flip, maka bebas biaya administrasi. Kalaupun ada kode-kode itu tambahan, itu kan nanti bisa diambil ya oleh orang yang mengirim tadi. Apakah ini riba atau tidak? Memang di sini kalau kita mungkin mengikuti di antara tidak ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Ya kita harus memahami hakikat dari akadnya. Nah, ketika kita mentransfer ke Flip, kemudian Flip meneruskan ke rekening tujuan. Nah, yang pertama, tujuan utama kita yang pertama adalah ngirim uang ke Flip, mengirim ke rekening bank lain. Nah, ketika kita langsung mengirimkan, maka kemudian kena 6.500. Kalau kita menitipkan kepada Flip, maka tidak kena apa-apa. Ya kode tadi kita tidak anggap ya pertama karena itu hanya sebagai memudah administrasi dan yang lainnya karena nanti bisa diambil tadi. Nah, akad yang terjadi seperti apa? Akad yang terjadi seperti itu, wallahualam seperti misalkan saya ingin ngirim uang cash kepada Mas Bobi misalkan ya, kepada Mas Bobi. Kemudian karena saya nggak ada waktu untuk ketemu langsung, maka kemudian saya bilang kepada minta tolong kepada salah satu teman saya, misalkan kenalan sama kenalan tuh misalkan, ini nanti tolong dikirimkan kepada Mas Bobi uang. Nah, daripada saya pergi langsung kena transport, kebetulan teman saya tadi itu mau ketemu antum atau mau lewat antum, jadi nggak pakai ongkir. Jadi sudah tolong mau ke sana dibawakan. Ya. Nah, hakikatnya seperti itu kita, karena di situ tidak ada akad orang tadi itu ingin meminjam, sehingga kita tidak minjemi uang kepada Flip, kemudian Flip itu lalu diberikan kepada transfer yang dituju. Ini tentu berbeda dengan dompet online ya, dompet elektronik yang mana syaratnya kita memasukkan uang terlebih dahulu, nanti kalau
diperlukan pasti dibayarkan. Jadi di situ ada perbedaan sifat akadnya. Nah, tadi karena ada perbedaan akadnya tadi itu bisa menyebabkan hukumnya juga berbeda. Jadi untuk menggunakan flip kesimpulannya insya Allah diperbolehkan wallahu alam. Oh, Allah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhirnya Ustaz. Apa sih fungsi kita membaca doa masuk pasar Ustaz? Apakah salah satunya untuk menghindari hal-hal yang haram di dalamnya atau bagaimana Ustaz? Pertanyaan penutup Ustaz, insyaallah. Nah, di antara doa yang dimasukkan ke dalam pasar yaitu la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga disyariatkan, diperbolehkan juga menggunakan doa itu dan doa-doa yang lainnya. Itu tentu diantaranya adalah agar kita dijauhkan dari segala keburukan, karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya ahabul biladi ahabul biqa'i ilallahi masajiduha wa bughaduha aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya, sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasarnya. Tentu di sini pasar yang maksud bukan zat dari pasarnya, akan tapi karena kebanyakan transaksi yang ada di dalam pasar itu adalah transaksi bisa jadi yang diharamkan atau banyak sekali kecurangan. Meskipun bisa jadi pasar tersebut akan mendatangkan keberkahan juga bisa jadi. Sebagaimana masjid kalau digunakan untuk berbuat maksiat, ya tentu orang yang ada di dalamnya bisa mendapatkan keberkahan. Seperti dulu orang-orang munafik membangun masjid Dirar. Jadi bukan masjid, kenapa kalau dinamakan masjid Dirar? Masjid yang mendatangkan madarat. Bukan karena zat masjidnya, tapi karena orang yang ada di dalam masjid itu, mereka melakukan makar kepada Rasulullah SAW. Mereka justru ingin menghasut kaum muslimin, sehingga dinamakan dengan masjid Dirar. Maka sebagaimana dengan pasar hukum asalnya adalah tempat yang paling dibenci apabila orang-orang yang ada di dalamnya mereka banyak yang melakukan kecurangan, sehingga perlu bagi kita semuanya untuk berdoa tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, terpada untuk ditutup Ustaz. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Yang penting bagi kita ketika kita mencari nafkah adalah kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya harta kita, pekerjaan kita itu benar-benar dihalalkan, diperbolehkan oleh syariat. Karena nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa beranjak dari padang mahsyar sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah an malihi, yaitu dari hartanya. Harta ini akan diminta dari 2 sisi. Sisi yang pertama akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban tentang dari mana uang tersebut diperoleh, harta tersebut diperoleh. Kadang orang sudah selamat hartanya dengan cara yang halal, tapi belum tentu akan selamat dari pertanyaan yang kedua, yaitu untuk apa dia menafkahkan. Jadi harta itu di samping penting kita mengetahui dari mana kita mencarinya harus dengan cara yang halal, maka kita harus mengetahui apakah akan dikeluarkan, diinfakkan, dinafkahkan dengan cara yang tidak halal atau tidak, dengan cara yang halal ataupun tidak. Maka kita harus memperhatikan tersebut. Orang pekerjaannya halal, tapi untuk minum-minuman keras misalkan, maka berarti dia mengeluarkan harta tersebut tidak dengan cara yang halal. Ini pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang penting bagi kita harta tersebut adalah mendatangkan keberkahan kepada kita meskipun mungkin sedikit. Buat apa harta banyak tapi mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi diri kita, pada harta kita dan juga keluarga kita, sehingga kita semuanya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah
telah kita selesaikan kajian kita pada malam hari ini untuk pembahasan di bab 1 pendahuluan, yang mana tadi kita sudah membahas mengenai definisi harta haram, urgensi memahami harta haram, dampak harta haram terhadap pribadi dan umat, kemudian solusi dari keluar dari harta haram. Insya Allah kita akan ketemu di malam Sabtu, malam Ahad depan. Sebenarnya saya mengundang Ustadz Andi Fahmi sebagai guru les privat saya ya. Namun kami belajar dengan secara online jarak jauh karena saya di Gresik, beliau di Surabaya. Namun kenapa kita online kan ya, semoga teman-teman semua bisa ikut menyimak, bisa ikut nimbrung di diskusi kita, bisa tanya jawab, dipersilahkan. Jadi semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar semuanya bermanfaat untuk kita semua. Baik, dari itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Jazakallah khair untuk yang bisa gabung. Saya tutup pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.